Sobat, selamat datang kembali di channel Intan Farhana, pastinya hanya di segmen Intalks. Teman-teman semuanya, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Dalam suasana kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya nih, di episode Intalks kali ini, untuk menggali kisah inspiratif dari salah seorang putri daerah di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk ngobrol bareng Vanda Astrid Korisano yang merupakan putri daerah dari tanah Papua. Vanda saat ini sudah bekerja sebagai seorang pilot di Garuda Indonesia. Vanda juga merupakan seorang lulusan dari Nelson Aviation College di New Zealand. Vanda ini merupakan perempuan dari tanah Papua pertama yang berhasil menjadi pilot di Garuda Indonesia. Penasaran kan gimana suka dukanya Vanda dalam mengejar mimpinya untuk menjadi seorang pilot? Yuk kita simak kisahnya berikut ini. Oke teman-teman semuanya, kita sudah bergabung bersama Vanda. Halo Vanda. Mbak, Apa kabar nih? baik Mbak, baik, sehat-sehat. Mbak, apa kabar? Baik, sehat juga, alhamdulillah. Ini Vanda di Jakarta atau di mana nih posisinya nih? Iya, sekarang domisilinya di Jakarta, Jakarta Barat. Gimana nih kondisi Jakarta nih sekarang nih, lagi COVID, lagi PSBB, tapi udah new normal ya? Iya, sekarang sudah new normal sih, tapi masih tetap dilihat kayak pakai masker gitu-gitu keluar, wajib. Pak, Vanda ada keluar-keluar rumah atau di rumah aja gitu, stuck di rumah aja? Sampai dari pertama kali lockdown sampai sekarang masih di rumah saja, kecuali ada di kantor baru keluar. Iya sama nih, di rumah aja juga, ini udah bosan nih, karena biasanya kita kemana-mana kan, jalan-jalan, ini udah di rumah udah dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya udah Agustus, hari ini 1 Agustus. Nggak ke Jadi oke, terima kasih Vanda sudah mau ngobrol-ngobrol di Intalks hari ini. Kita mau dikulik nih kisahnya Vanda hari ini. Dikulik hari ini. Jadi teman-teman, seperti yang udah saya ceritain tadi di opening sedikit, bahwa Vanda ini anak Papua asli ya. Jadi kita hari ini mau nanya-nanya Vanda soal gimana sih kisahnya bisa sekolah penerbangan di New Zealand, terus bisa bergabung di Garuda Indonesia sebagai pilot. Mungkin Vanda, sebelum langsung nanyain cerita Vanda jadi sekolah pilot dan jadi pilot sekarang, saya mau nanya soal keluarga Vanda nih. Bisa nggak Vanda ceritain sedikit mungkin background Vanda? Vanda kan aslinya dari Papua Barat ya? Papua. Oh, Papua di Jayapura ya. Papua ada Papua Barat ya. Vanda dari Papua di Jayapura. Mungkin bisa cerita sedikit Vanda, keluarga Vanda, mungkin Vanda ada adik atau gimana? Kita penasaran juga nih. Baik. Iya, terima kasih banyak Mbak untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanda Korisano. Saya asal dari Papua, dari Jayapura. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Kemudian saya S3, SD, SMP, SMA itu semuanya di Jayapura. Oh, S3 ya? SD, SMP, SMA ya? SMP, SMA di Jayapura. Kemudian setelah SMA saya melanjutkan studi di Selandia Baru. Nah, jadi berarti di Selandia Baru beasiswa ya, Vanda? Iya, benar. Saya beasiswa dari Pemprov Papua. Program Maaf, program apa, Vanda? Program pertamanya Pak Gubernur. Jadi beasiswanya dikasih sama Pak Gubernur, Pak Lukas NMB. Oh, beasiswa ini ya, yang beasiswa Pemprov. Kalau di Aceh itu kita ada juga sama beasiswa, kalau dari dana otonomi khusus kayaknya sama deh di Papua ya. Kalau di Aceh itu juga ada, itu dari 2000 berapa ya kalau di Aceh, 2011 sebelum 2011 deh, pokoknya udah agak lama. Itu udah banyak tuh anak-anak Aceh yang juga keluar negeri dengan beasiswa Pemprov.
Berarti Papua juga, Papua lagi, Fanda juga beasiswanya dari pemerintah Papua. Ya Iya, Allah, udah pusing. iya, iya. Nah, berarti ke New Zealand tahun berapa, Fanda? Ke New Zealand-nya tahun 2014 waktu itu Agustus. Jadi setelah lulus SMA, ujian, terus tunggu berapa bulan, kemudian ke Selandia Baru 2014 ya. 2014 Agustus. Terus sampai 2018 Januari balik ke Indonesianya. berarti udah 3 tahun lebih lah ya. 3 tahun lebih di New Zealand. Itu di mana? Di New Zealandnya di mana? Di Nelson ya? Iya, awalnya sekolah bahasa Inggris dulu, foundation itu di Palmerston North. Oh, di Penerbangannya di South Island, di Nelson, Selandia Baru. Iya, udah belibet ini ngomongnya ya. Iya. Oh, berarti 2014 itu bahasa Inggris dulu di Palmi berapa lama? Waktu itu sekitar 6 bulan. Soalnya sekolah yang di Nelson itu pendaftarannya belum dibuka. Jadi lanjut lagi introduction degree ya, kalau nggak salah. Cuma yang pindah ke Nelsonnya. Mau nanya dong, Fanda, kenapa sih ambil sekolah penerbangan nih dari Papua? Apa nih yang menyebabkan Fanda, aku mau jadi pilot? Oke. Kalau kenapa pengen jadi pilot itu mungkin karena dari kecil saya senang sekali tiap kali ke bandara. Jadi tiap kali ke bandara rasanya beda gitu, kayak vibe-nya udah beda. Jadi senang sekali ke bandara. Kemudian waktu SMA itu lagi suka sekali sama bahasa Inggris. Iya, terus dilihat kayak bisa nih antara pramugari atau pilot gitu. Terus pas dilihat juga sekolah pilot ya lumayan mahal. Jadi lihat-lihat masih tetap pengen gitu masuk di penerbangan. Nah, kemudian puji Tuhan dikasih kesempatan untuk melanjutkan di sekolah penerbangan. Berarti memang kayak pas ke bandara tuh vibe gimana sih, maksudnya apa yang dirasakan Fanda kalau lihat ke bandara tuh gimana sih? Penasaran nih. Kayak tiap kali ke bandara tuh kayak udah senang, udah semangat duluan dari rumah nih. Oh, dikit lagi mau nyampe. Pas nyampe juga benar-benar beda aja, lihat pesawat, terus lihat pramugarinya lalu lalang. Jadi nggak tahu lagi. Terus Sampai keren sekarang juga nggak sih, Fanda, lihat ini, kalau saya ya dulu walaupun nggak pernah cita-cita jadi di sekolah di penerbangan, di dunia penerbangan, tapi itu kalau tiap ke bandara tuh keren lihat seragamnya pilot. Iya, sama-sama. Nah, kenapa ke New Zealand tuh waktu itu? Ya, jadi program beasiswa ini memang dikhususkan untuk ke Selandia Baru. Jadi udah kerjasama sama sekolah di sana, dan kebetulan waktu itu juga ada Abang Marveis, beliau itu salah satu dosen di sana. Jadi yang seleksiin kita itu Abang Marveis itu. Kemudian ya, dan karena memang sudah kerjasama sama beberapa sekolah di sana, jadi dapat kesempatan kuliahnya di Selandia Baru gitu. Sulit nggak sih, Fanda, tes untuk masuk ke sekolah penerbangan? Cukup sulit. Karena memang awalnya itu dilihat bahasa Inggris dulu, bahasa Inggris, kemudian jadi saya pikir waktu kita diseleksi di Jayapura sana itu sudah otomatis masuk ke sekolah penerbangan. Ternyata belum. Jadi masih sekolah bahasa Inggris dulu, kemudian kita ke sekolahnya Nelson, tes lagi gitu. Jadi tes interview, kemudian ada tes teori kayak matematika dasar sama fisika dasar, kemudian ada kecakapan terbang, jadi dilihat koordinasinya kayak di komputer gitu, kayak main game sih, tapi benar-benar harus dengar, benar-benar harus lihat, jadi dikasih pertanyaannya langsung. Jadi
cukup sulit, tiap hari itu harus belajar meskipun weekend juga tetap harus belajar. Jadi memang cukup sulit masuk ke sekolah penerbang. Luar biasa. Itu ada rame nggak teman-teman Vanda yang dari Papua yang ngambil juga penerbangan di New Zealand? Iya, waktu batch pertama, jadi angkatan pertama itu dikasih cuma 4 orang dari, 4 orang yang masuk di sekolah penerbangan. Kemudian yang masuk di sekolahnya saya di Nelson itu cuma 2, jadi saya sama teman saya, Marta. Oh, Marta yang Cuma sekarang di Citylink ya? Citylink, iya benar. Luar biasa nih, dua-duanya di Garuda Indonesia Group. Tapi saya mau nanya itu nanti, tapi nanti ya. Mungkin kita masih bahas soal perkuliahan nih, dunia perkuliahan penerbangan. Nah, berarti kan di New Zealand sekolah penerbangan selama 3,5 tahun dengan beasiswa Pemprov. Karena Anda bilang tadi bahwa tesnya aja sulit gitu ya. Ini mau nanya nih, kuliahnya sulit nggak sih untuk kuliah jadi pilot itu? Lebih sulit lagi. Oh, lebih sulit. Ya, mungkin karena awal-awal, karena memang background-nya tuh sama sekali tidak tahu tentang mesin atau ya. Kemudian bahasa Inggris yang dipakai di penerbangan pun juga sangat berbeda dengan bahasa Inggris keseharian. Jadi waktu awal masuk itu cukup sulit untuk menangkap materi yang disampaikan sama instruktur. Jadi kayak, aduh I ini feel gimana? you, Vanda. I feel you. Iya, Mbak. Kemudian waktu itu juga pertama kali belajarnya tentang mesin pesawat, jadi kayak, aduh, anak IPA gitu, maksudnya tidak terlalu mengerti tentang mesin pesawat. Tapi bersyukur sekali di sekolah kita itu gurunya nggak akan pulang sebelum muridnya ngerti gitu. Jadi benar-benar ditungguin kita di review lagi, ditanya lagi apa sih yang nggak ngerti, terus dijelaskan gitu. Ya, kemudian waktu terbang juga kayak gitu, ada yang hari di mana kita kayak benar-benar buruk performance-nya. Jadi di apa ya? Dikasih review lagi, jadi kayak kalau nggak belajar sehari aja itu udah ketinggalan jauh banget. Jadi memang benar-benar komitmennya itu harus kuat. Ini sekolah penerbangannya. Berarti dimulai dari belajar mesin ya, kemudian terbang. Jadi kan berarti pilot itu harus mengerti semuanya ya, Iya. semua bagian dari pesawat. Nah, penasaran, pertama kali Vanda nerbangin pesawat tuh, memang literally terbang. Itu gimana tuh? Penasaran tuh. Karena pasti awalnya tuh dari simulator ya. Saya membayangkan simulator pasti. Kalau di sekolah kita di Selandia Baru itu langsung dari materi langsung pesawat. Jadi tidak kayak di Indonesia sini sistemnya simulator dulu kan. Tapi kalau di langsung, karena jujur saya takut ketinggian. Ya ampun, Vanda. Tapi apa ya, beda aja gitu. Jadi pertama kali itu kita biasanya kalau murid baru itu bakal dikasih terbang gratis sama instrukturnya. Jadi dibawa keliling dulu. Jadi waktu itu sama instruktur waktu desain sih, karena memang pesawat kecil, jadi benar-benar kerasa kayak lutut udah udah gemetaran gitu kan. Kemudian berikutnya udah biasa aja gitu. Jadi kayak tiap hari, wah seneng nih hari ini bakal terbang. Terus waktu pertama kali terbangin tanpa instruktur, jadi benar-benar ngerasain, itu namanya disebut first solo. Jadi emang solo kita yang terbangin sendiri. Itu rasanya kayak mimpi karena memang nggak nyangka, wah saya bisa terbangin pesawat gitu. Jadi iya campur aduk sih, nano-nano perasaannya, senang, sedih gitu. Iya dong, pasti maksudnya kayak sebelumnya kayak cuman lihat aja gitu pesawat gitu kan. Terus Vanda memang sekolah penerbangan, terus tiba-tiba bisa nerbangin. Aduh, itu saya aja ngebayangin luar biasa sih. Berarti Vanda takut ketinggian. Iya, takut ketinggian. Tapi mungkin rasanya beda kalau duduk gitu. Kalau duduk
nggak terlalu jauh, padahal emang jauh. Jadi rasanya beda sih kalau naik pesawat sama berdiri gitu. Sama Iya. mungkin ini juga kali ya, maksudnya ke awal-awal gitu. Sekarang kan udah sering, jadi pasti sudah ini kan, nggak Hmm, ini juga ya. Nah, terus ya, kan langsung terbang ya kalau di Nelson itu kan kayak Vanda bilang langsung terbang tuh. ya. Eh, itu tuh gimana kalau salah? Jadi emang setiap training itu kita pasti sama instruktur. Jadi biarpun solo, tapi sebelum ngelakuin kayak exercise yang baru, itu sama instruktur dulu. Dia lihat kalau dia udah bisa, ya udah next-nya sendiri, latihan sendiri gitu. Jadi memang benar-benar dituntun dengan baik gitu. Itu berapa jam terbang sih Vanda sampai akhirnya sudah selesai dari perkuliahan? Um, Sekitar 200-an, iya, kalau totalin 260-an, karena saya ngambil apa aerobatik, jadi tambahan lagi ekstra jam gitu. Jadi Aerobatik lebih itu gimana? itu terbang yang biasa kalau Mbak lihat yang pesawatnya, iya Wow, yang gitu, yang yang atraksi-atraksi itu ya? ya gitu. Wow, berarti Vanda bisa dong nerbangin pesawat balik-balik begini. Iya, waktu di sana udah lama banget udah nggak ini. Wow, keren. Itu tuh kayak kalau misalnya di apa 17-an gitu ya. Lagi ya, kayak kalau di Indonesia 17-an yang atraksi pesawat balik. Wow, keren. Nah, mungkin gini deh, mau nanya balik lagi sedikit sama soal sekolah ya, Vanda ya. Karena kita nih sama-sama dari provinsi ujung Indonesia nih. Saya dari Aceh, Ya, Vanda dari Papua. Jadi more or less mungkin ada apa ya hal yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya seperti ini. Karena kita berada di daerah yang ujung ini, arguably itu gap pendidikannya itu cukup jauh. Itu sudah jadi rahasia umum lah gitu ya antara pendidikan di Pulau Jawa dengan pendidikan di provinsi-provinsi lain, terutama yang ujung-ujung ini. Nah, Vanda sendiri pernah nggak sih merasa kayak, aduh, aku ini kesempatan untuk suksesnya itu mungkin nggak sebesar nih orang-orang di kota besar. Pernah nggak sih Vanda merasa seperti itu? Kalau perasaan seperti itu kayaknya belum pernah deh, belum pernah merasa karena saya dari Papua jadi kesempatan berkarirnya itu kecil. Soalnya pernah juga disampaikan kayak di penerbangan itu nggak dilihat dari mana dia berasal karena semuanya sama. Jadi kesempatan berkarirnya juga sama kalau di bidang penerbangan yang saya tempuh. Jadi iya bersyukur puji Tuhan belum pernah. Mungkin lebih ke kerja kerasnya yang harus didouble. Jadi kita memang karena di Papua bahasa Inggris waktu itu saya dapetnya baru kelas 5, kelas 6. Jadi memang berasa sekali kayak harus catch up gitu sama teman-teman yang lain waktu di New Zealand-nya. Terus kemudian pada saat balik juga nggak merasa seperti begitu karena mungkin udah belajar waktu di New Zealand jadi semangatnya sih nggak berdasarkan dari mana saya berasal gitu. Iya. Itu memang apa maksudnya? Kenapa saya nanya? Karena memang yang terjadi seperti itu, Vanda. Karena memang kita juga sama-sama sudah merasakan gimana dari segi pendidikan gapnya kan ini ya. Apa namanya kayak Vanda bilang tadi, Vanda bahasa Inggrisnya baru dapat kelas 6 SD gitu. Bahkan mungkin kalau bisa saya pernah baca bahkan sebenarnya gap ya kalau Jawa sama Aceh itu kan cukup jauh, antara Jawa sama Papua itu malah lebih jauh lagi gitu gapnya. Nah, tapi ya benar ya saya juga merasakan seperti itu, semangat kita itu nggak turun walaupun kita berasal dari anak daerah nih ceritanya. Tapi benar kayak Vanda, saya juga pernah merasakan bahwa usaha kita jadinya lebih double kerja kerasnya, bener ya?
untuk catching up gitu. Luar biasa. Nah, mungkin sekarang nih mau nanya soal ini juga nih, perempuan nih. Ini kan yang berita yang keluar tepat setahun yang lalu ya, Vanda gabung di Garuda Indonesia setahun yang lalu ya. Iya, benar. Jadi mau nanya nih, sebagai di berita tuh waktu itu kan ini ya dua perempuan Papua pertama yang menjadi pilot Garuda Indonesia. Sebenarnya banyak nggak sih perempuan yang menjadi pilot di apa namanya Vanda? Soalnya kan kebanyakannya yang kita lihat perempuan itu di pramugari ya. Ya. Iya, jadi sekarang sih sudah lumayan, sudah banyak sekali mulai dari 2016. Jadi tiap sekolah itu kalau lulus pasti ada siswi penerbang gitu. Kemudian waktu saya di Selandia Baru juga di kelas saya dari 24 orang itu ada 8 orang yang cewek. Jadi memang sekarang udah banyak tapi belum terlalu dilihat mungkin. Jadi iya, sekarang udah banyak sekali. Di grup juga udah 200 lebih yang orang Indonesia gitu. Vanda ceritanya gimana sih bisa kembali ke Indonesia kemudian masuk jadi pilot Garuda Indonesia? Oke. Cukup panjang. Jadi setelah saya lulus tahun 2018 itu balik ke Indonesia untuk sutarain license. Jadi karena memang license New Zealand, terus ya harus disetarain. Salah satu persyaratan di maskapai di sini itu memang license-nya harus license Indonesia gitu. Jadi saya training lagi sekitar 2 bulan itu di salah satu sekolah juga di sini, Ganesha Flying Academy ya. Waktu itu di Cilacap, jadi saya tes teori lagi, tes teori, kemudian tes kesehatan, terus tes terbang. Setelah itu sekitar 2 bulan dapat license Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu juga Garuda lagi buka gitu. Jadi yaudah langsung balik ke Jakarta, terus apply di Garuda sama ada beberapa maskapai lain juga gitu. Kemudian dengan seleksi yang cukup panjang, ya puji Tuhan diterima di Garuda tahun kemarin. Itu memang mimpinya Vanda pengen di Garuda atau sebenarnya juga di mana yang ada buka atau gimana sih? Vanda mau melihat ini aku mau karir di mana nih sebagai pilot? Yang tadi saya sempat mention ke bandara waktu dari kecil kan, itu memang ke bandara lihat pesawat Garuda tuh kayak wah keren gitu, maksudnya lihat dia ada di situ udah keren sekali. Kemudian waktu sekolah di penerbangan juga cita-citanya suatu hari saya ingin nih terbang maskapai nasional gitu. Jadi waktu dibuka ya langsung daftar dan ya memang udah suka sama pesawat, bukan ngebias ya Mbak, memang udah suka sama agak. Dan kita anak Indonesia kan gitu kan, maksudnya juga ada juga perasaan ingin kembali, apalagi misalnya bisa membayangkan sih perasaan Vanda, sayanya gitu loh, maksudnya bisa menerbangkan pesawat plat merahnya Indonesia gitu kan, pasti ada rasa bangga yang dan berbeda gitu ya. Benar Mbak. Berarti di Garuda tuh udah banyak sebenarnya pilot perempuan ya? Ada 200. Iya. Kalau dari Papua memang cuman baru Vanda sama Marta. Yang masuk di Garudanya iya, tapi kalau di maskapai lain itu udah ada, kayak di Sushi juga ada, di Trigana juga udah ada gitu. Terus teman-teman yang sekolah penerbangan juga udah banyak sih yang perempuan. Mungkin karena yang baru pertama di Garuda, jadi dibilangnya yang iya, maksudnya yang di Garudanya baru baru saya sama Marta. Oke. Marta di Jakarta juga ya posisinya sekarang? Iya, dia di domisilinya. Lagi COVID gini ya. Ini gimana sih nih ceritanya nih Vanda nih, mau tahu juga nih ceritanya selama COVID. Vanda gimana nih jam terbangnya? Waduh, ya jadi kita dikasih materi, jadi belajarnya online, jadi ada kayak recurrent gitu. Jadi belajarnya online, kemudian ini juga baru dibuka lagi kelasnya, jadi
dua minggu lagi ada recurrent ground lagi. Di rumah baca-baca dan menemukan hobi yang lain. Hobi apa tuh? Nonton atau apa? Menggambar? Nyoba ini sih, melukis ya. Oh Mencoba iya, lukis. keren. Jadi emang selama lockdown ada aja yang kita kerjain ya? Sangat terpendam. Berarti Fanda berarti masih di fase training atau gimana sih di Garuda? Fase training, jadi kita kalau masuk di maskapai itu masih yang kalau Mbak lihat ada barnya kan. Jadi saya baru bar 1 itu namanya dia masih training. Jadi training ground dulu, jadi materi-materi semuanya, habis itu training terbang. Jadi ini lagi nunggu training terbangnya gitu. Berarti Fanda udah pernah nggak berpengalaman bawa pesawat dengan ada penumpang? Di Selandia Baru ya, itu bawa 3 temen, 2-3 temen. Itu gimana sih perasaannya Fanda? Like you're the one who's driving that plane, terus itu 3 orang berharap ini pesawatnya jangan kenapa-kenapa ini pilotnya. Ini gimana sih perasaannya Fanda? Ya, mungkin waktu saya sama instruktur itu pernah dibilang, jangan anggap saya ada di sini. Maksudnya anggap aja kamu lagi terbang sendiri dan kamu lagi bawa nyawa kamu sendiri gitu. Jadi kemudian itu menjadi kebiasaan. Jadi tiap kali bawa teman, ya saya udah bilang, oh ya hari ini saya harus pokoknya harus tiba dengan selamat dari kita take off sampai landing pokoknya gitu. Jadi udah terbiasa sih. Cuman mungkin teman-temannya kasihan soalnya kita kalau duduk di depan sama di belakang tuh rasanya beda. Yang di belakang yang lebih terguncang gitu. Turbulensi. Jadi tapi tidak ada komplain. Jadi ya senang sih teman-temannya waktu dibawa jalan-jalan. Berarti sudah ini ya, berarti tapi pasti deg-deg juga ya kayak Fanda bilang tadi ya, karena sudah terbiasa, kemudian cuma perasaan ini ada orang nih menggantungkan istilahnya ya dalam tanda kutip nyawanya nih, ini pesawatnya nih kalau diguncang-guncang, aduh pilotnya gimana sih nih kan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada turbulence, nanti saya jelasin ke belakang, maaf ya kita lagi di gunung, jadi bakal sedikit gini terguncang jadi penumpangnya diam. Berarti ini ya Fanda, kalau yang di depan itu pilot nggak seterguncang penumpang ya di belakang? Ya, nggak sekuat yang di belakang gitu. Oh, baru tahu juga ini. Berarti kalau saya naik pesawat turbulence gitu, oh ini pilot ini di depan nggak seterguncang ini ya? Iya, Mbak. Kembali ke soal perempuan sih tadi, Fanda. Sudah ada, itu di Garuda saja ya, 260 ya? Ini grup yang total, Women Pilot Indonesia gitu. 260-an. Ratusan, iya 200-an. Kalau laki-laki, Fanda tahu nggak ada sekitaran berapa? Kalau laki-laki kayaknya banyak sekali, karena memang 1 tahun itu bisa 5 sekolah yang ngelulusin murid penerbang. Memang pria itu banyak sekali. Karena di kelas saya itu ada 24 dan 23 saya sendiri yang cewek. Wow, gitu. The only woman. Wow. Iya. Nah itu karena sedikit ya jumlah perempuan yang menjadi pilot di dunia itu sulit nggak Fanda untuk what do you feel? Gimana sih perasaannya menjadi kayak tadi Fanda bilang dalam 24 orang di kelas itu 23-nya laki-laki. You're the only girl. Itu gimana sih perasaannya? Apakah pernah ada diskriminasi atau merasa gimana Fandanya? Iya. Mungkin dari saya sekolah di New Zealand juga teman-temannya semua ya mayoritasnya cowok gitu. Jadi agak terbiasa. Tapi kemudian pada saat masuk di kelas, karena memang perempuan sendiri, awalnya tuh cukup canggung. Jadi kayak memang saya kayak orangnya pendiam ya. Jadi benar-benar harus
keluar dari comfort zone, jadi harus berbaur dengan mereka. Dan iya, teman-teman saya selalu kayak support, jadi nggak pernah kayak mereka selalu nganggap saya sama kayak mereka, jadi selalu diajak untuk belajar bareng, untuk olahraga bareng, main bareng. Jadi ya bersyukur sekali teman-teman selalu untuk menggait saya untuk masuk di area mereka gitu. Jadi belum pernah merasa ada diskriminasi atau apapun itu. Berarti challenge-nya mungkin dari awal ya untuk membiasakan diri kemudian masuk ke kita ya minoritas gitu ya, masuk ke mayoritasnya yang laki-laki ini. Tapi sejauh ini tidak ada diskriminasi atau apapun ya. Berarti hanya saja angka perempuan di dunia penerbangan khususnya untuk pilot ini masih kecil. Berarti ini mari kita mengencourage nih teman-teman yang lain untuk mungkin yang ada merasa kayak Vanda gitu ya, yang ke bandara merasa gimana gitu, mungkin bisa pursue the career in in airline industries gitu ya. Ya, mungkin sih iya tergantung dari masing-masing pribadi juga. Kayak kalau misalkan kamu mau sesuatu ya harus ada kerja keras gitu, harus ada kemauan dari diri sendiri. Jadi jangan pernah merasa karena kamu perempuan jadi kamu nggak bisa. Kita ya diciptakan sama gitu sama Tuhan. Dan di sekolah penerbangan juga selalu diingatkan sama instruktur kita, dibilang ya kita kasih materi ke kalian itu sama, buku yang kalian baca itu sama, semuanya sama. Jadi di sini kamu cewek, kamu cowok, suatu hari nanti kamu bakal jadi captain gitu. Jadi benar-benar udah dari sekarang harus disiapin diri itu. Jadi ya, saya setuju tuh, sepakat sama view Vanda soal perempuan jangan merasa tidak semampu laki-laki gitu kan. Kemampuan kita semua sama, perempuan laki-laki, hanya saja pokoknya kita harus tetap semangat gitu kan. Benar, setuju kata Vanda. Mungkin terakhir nih Vanda, ada 2 sih pertanyaan terakhir. Yang pertama, pertanyaan terakhirnya, sebenarnya apa sih yang ingin Vanda capai nih sebagai sekarang udah jadi pilot di Garuda Indonesia? Apa yang ingin Vanda capai selanjutnya? Mungkin untuk saat ini sih karena memang COVID, jadi pengen cepat-cepat balik terbang lagi dan menyelesaikan training ini, jadi biar bisa lebih leluasa lah pada saat terbang ke daerah-daerah yang belum pernah dikunjungi gitu. Kemudian mungkin salah satu mimpinya sih pengen banget bisa upgrade jadi nerbangin pesawat kesukaan 777. Oh, jadi yang lebih I read that. Ya, jadi pengen suatu hari nanti pengen sih bisa nerbangin pesawat itu, pesawat favorit. Keren, soalnya saya pernah baca itu di artikel itu, Vanda ada bilang pengen nerbangin 777 terus ke rute New Zealand ya, Indonesia, New Zealand. Amin, suatu nanti. Iya, soalnya kalau ke New Zealand tuh masih sulit ya, nggak ada direct flight. Cuma ke Aussie duluan. Iya, ke Aussie, terus baru ke New Zealand. Terakhir nih, ini yang terakhir. Tadi walaupun Vanda udah kasih pesan sedikit, mungkin ada lagi yang ingin Vanda sampaikan ke teman-teman di luar sana, anak-anak muda di luar sana untuk tetap semangat nih walaupun dari daerah. Oke, mungkin pesan saya sama, jangan berhenti bermimpi. Jadi apapun itu dan dari manapun kamu berasal, dari apapun gender kamu, please ingat selalu kalau kamu bisa kalau kamu mau gitu. Jadi mimpilah setinggi mungkin, nggak ada yang larang, nggak ada aturan untuk tidak bermimpi. Jadi tetap bermimpi besar sih. Kalau dari saya untuk teman-teman muda di luar sana, khususnya untuk perempuan juga. Tetap bermimpi ya. Bermimpi besar. Tetap bermimpi besar dan kemudian berusaha keras untuk mencapai mimpinya. Setuju, sepakat Vanda. Terima kasih Vanda sudah ngobrol-ngobrol santai hari ini.
udah cerita-cerita gimana sih kuliah penerbangan ya yang sulit ya, yang sangat sulit tapi alhamdulillah berhasil ya, you nailed it dan sekarang sudah menjadi pilot di Garuda Indonesia. Sukses terus Vanda, semoga COVID ini segera berakhir. Vanda bisa kembali training ya supaya bisa cepat bisa terbang. Itu training di Garuda berapa lama sih sebenarnya Vanda? Tergantung lagi, jadi biasanya tergantung cuaca juga, jadi tergantung cuaca, pesawat, dan di lingkungan sekitar gitu. Jadi, berarti nanti dites lagi juga ya? Udah? Iya. Sih. Ya, sukses terus. Gimana? Mungkin berapa? Mungkin 7-8 bulan sih kalau nggak ada COVID. Tapi karena ada COVID, jadi lagi. Oh iya ya, jadi online semua ya sekarang ya? Benar. Oke, sukses terus Vanda. I wish you all the best. Terima kasih sudah sharing-sharing hari ini. Teman-teman semuanya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Vanda hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari tadi. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like videonya dan juga bisa di share nih sebanyak-banyaknya supaya kisah-kisah inspiratif seperti ini bisa terus menyemangati anak-anak muda Indonesia. Terima kasih Vanda, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Ciao.